Kasus Jiwasraya dan Asabri memang bisa dibilang sudah selesai. Restrukturisasi sudah dilakukan, terutama untuk Jiwasraya. Namun luka kasus ini terlalu dalam, imbasnya pun berkepanjangan lantaran negara harus lebih dulu menampung saham sitaan kasus tersebut, yang mana secara fundamental sudah kurang menarik. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung I. Ketut Sumaidana mengatakan pihaknya telah menyerahkan saham sitaan yang terafiliasi dengan Beni Cokro Saputro sebelum ke Jiwasraya. Saham lebih dulu diserahkan ke negara. Ketut menambahkan, semua saham terkait kasus Jiwasraya yang telah diserahkan nilainya mencapai 1,4 triliun rupiah dengan total nilai kerugian negara mencapai 16,8 triliun rupiah. Sementara untuk Asabri, total nilai kerugian negara diprediksi mencapai 22,7 triliun rupiah. PT Hansen International dengan kode MYRX adalah salah satu emiten milik Bencok. Sama seperti saham Bencok lainnya, harga MYRX parkir di level gocap. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia kembali memperingatkan Hansen International bahwa suspensi saham telah mencapai 36 bulan pada 16 Januari 2023. Adapun porsi pemegang saham MYRX saat ini diantaranya Asabri 10,85%, Kejaksaan Agung 22,92%, dan sisanya yaitu masyarakat 66,23%. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengutuk keras tindak Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke World Trade Organization karena melarang ekspor biji nikel. Ia bahkan menyebut negara tersebut sebagai penjajah di era modern. Bahlil menegaskan alasan Uni Eropa menghadang RI ke WTO karena anggapan terjadi monopoli pasar sama sekali tidak tepat. Menurutnya, hilirisasi sudah dilakukan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga tidak boleh ada negara yang sudah merdeka diintervensi oleh negara lain. Bahlil juga menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun, sebab semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya. Bahlil juga membeberkan keputusan pemerintah melarang biji nikel agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Terbukti pada 2017 sebelum larangan ekspor, produk besi dan baja Indonesia hanya 3,3 miliar dolar AS. Lalu setelah dilarang, nilai ekspor melonjak menjadi 27,8 miliar dolar Amerika Serikat di 2022. Setelah sempat menjadi perdebatan beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan perkiraan tarif baru untuk masuk Taman Wisata Candi Borobudur. Sandi memperkirakan untuk wisatawan Nusantara sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000, sedangkan untuk wisatawan mancanegara berkisar Rp500.000. Sandiaga mengatakan ketiga tarif itu masih tahap kajian dan akan difinalisasi. Ia juga menyebut finalisasi penetapan tarif Candi Borobudur bakal dirampungkan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, termasuk waktu penetapan tarif baru. Keputusan tersebut juga telah mendapat restu dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sandi juga menyebutkan wisata Candi Borobudur telah diuji cobakan kepada ratusan peserta ASEAN Travel Forum dengan paket edukasi dan konservasi. Adapun paket tersebut meliputi sandal upanat yang sesuai relief Borobudur untuk menahan degradasi dari batuan candi. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat 2.228.000 wajib pajak orang pribadi sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan hingga 6 Februari 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Nelmaldrin Nur mengatakan, selain 2 juta lebih wajib pajak pribadi yang sudah melapor, ada 84.500 wajib pajak badan yang juga sudah lapor SPT. Angka ini meningkat masing-masing 36% dan 29% secara tahunan. Nel mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT sebelum 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Jika melewati batas waktu tersebut, DJP akan mengenakan sanksi berupa denda kepada wajib pajak. Denda yang diberlakukan yakni Rp100.000 untuk orang pribadi, sementara wajib pajak badan dikenakan Rp1 juta. Perusahaan raksasa Disney melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 7.000 karyawannya secara global. PHK dilakukan sebagai inisiatif mengurangi biaya miliaran dolar demi mengefisienkan operasional perusahaan.
PHK terhadap 7.000 karyawan setara dengan 3% dari total 220.000 pekerja Disney secara global, di mana 166.000 karyawan bekerja di Amerika Serikat. CEO Disney Bob Iger mengatakan, perusahaan menargetkan penghematan biaya 5,5 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh perusahaan, dengan 2,5 miliar dolar diantaranya berasal dari penghematan tahunan dalam operasi non-konten. Sisanya dari operasi konten yang mengacu pada unit bisnis seperti film dan acara televisi. Sementara itu, penghematan biaya secara rinci 50% dari biaya pemasaran, 30% penghematan tenaga kerja, dan 20% pengeluaran yang lebih sedikit untuk teknologi, pengadaan, dan biaya lainnya. PHK besar-besaran ini diumumkan oleh Iger setelah perusahaan merilis hasil kuartal keempat 2022. Pendapatan Disney pada kuartal tersebut naik 8% menjadi 23,5 miliar dolar Amerika Serikat, melewati perkiraan analis 23,4 miliar dolar Amerika Serikat.